Kata sahabat Umar bin Khattab berkata, setinggi gunung kau punya utang, maka Allah akan berikan keringanan proses membayar utang ketika kau baca doa ini. Mau diajarkan? Bu, ita paya. Anak sekali akan alohin rana. Jelas sekali banyak utang. Kata Umar bin Khattab, kau baca ini doa, setinggi gunung kau punya utang, Allah akan berikan keringanan kau bayar utang. Ini dibaca pada saat hari Jumat. Allona Juma. Ini karena yang pergi Jumat kan laki-laki. Ya, jadi ibu-ibu ajarkan ke suami tak. Ini doanya. Ketika pada saat khutbah kedua dibaca, dan dibaca itu doa pada saat khatib duduk untuk sementara. Duduk. Unamai menyona baca padi, angkom itu pakato bayarate, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah main menyona baca rate kan duduk mi, tudan nih. Dipaham gitu? Duduk. Setelah duduk di atas, kita dibawa dibaca mi doanya. Ini mi doanya. Talian yo sumpai. Rek mulangu kiri. Talian. Yang dibaca doanya ini mi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 Allah. Alhamdulillah, saat ini sementara hujan. Bosi? Bosi? Iya, bosi kan yo nasa bosi. Nasa kaire. Hujan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah satu tempat atau waktu doa-doa kita dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, salah satunya ketika hujan turun. Jadi mungkin ada yang berdoa di hadapan Allah, ada yang meminta doa kepada Allah, mungkin dia khusyuk doanya. Tapi karena mungkin suasana dan tempatnya tidak sesuai, maka bisa saja doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu, ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujan, bosi, apalagi lebat, atau apalagi kencang, maka salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat doa-doa kita akan dijabah pada saat hujan turun. Maka sebaiknya kita banyak-banyak berdoa pada malam ini, karena bertepatan hujan turun, bertepatan juga dilaksanakan pengajian takziah. Apa doa-doa yang belum diterima, Ibu? Lohe. Apa? Pertama, indra nggak belum lunas. Cicilan masih banyak. Cicilan masih banyak. Serius. Ada doa. Ya. Ada doa kata Nabi, kata sahabat Umar bin Khattab berkata, setinggi gunung kau punya utang, maka Allah akan berikan keringanan proses membayar utang ketika kau baca doa ini. Mau diajarkan? Bu, ita paya. Anak sekali akan alohin rana. Jelas sekali banyak utang. Kata Umar bin Khattab, kau baca ini doa, setinggi gunung kau punya utang, Allah akan berikan keringanan kau bayar utang. Ini dibaca
pada saat hari Jumat. Allona Juma, ini karena yang pergi Jumat kan laki-laki. Ya, jadi ibu-ibu ajarkan ke suamita. Ini doanya. Ketika pada saat khutbah kedua dibaca, dan dibaca itu doa pada saat khatib duduk untuk sementara. Duduk. Pun namanya menyona baca Pak di angkom itu pakato bayarate barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah mai menyona baca rate kan duduk mi. Tudan nih. Dipaham gitu? Duduk. Setelah duduk di atas, kita dibawa dibaca mi doanya. Ini mi doanya. Talian yo sumpae. Rek mulangu kiri. Talia. Yang dibaca doanya ini mi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Allahumma kfihim punnaloheki, apalagi imam baca minka punna untuk kalen-kalenta, begini bunyinya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Setinggi gunung kau punya utang, Allah akan berikan kemudahan proses membayar utang. Artinya Allah akan berikan kemudahan rezeki. Alhamdulillah. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang. Sogo a kopi. Aman terkendali. Alhamdulillah. Coba kita bersalawat. Salatullah. Laki-lakinya dulu ya. Laki-lakinya dulu. Ya, coba. Ya, coba. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak-bapak diam, ibu-ibunya semuanya. 1, 2, 3. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Nu cantik mentodo ibu-ibu. Tepuk tangan kita dulu Pak. Luar biasa. Bapak-bapak nu lobek mo. Tuh amin. Nampak saya ada top bayi nih. Alhamdulillah. Nah, ketetapan doa yang Allah berikan kepada kita itu adalah merupakan ketetapan Allah. Makanya jangan pernah berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah engkau berputus asa atas rahmat Allah, karena bisa saja apa yang kita lakukan adalah merupakan doa-doa terdahulu yang pernah kita ucapkan. Makanya tiaki sambarangi apau. Jangan sembarang berbicara. Jangan apa yang bahasa konjo cocok ya pau di
Jangan sembarang ngomong, aja sembarang kapau-pau. Nah sama uding jaji yaitu di pawe, ada malaikat yang doa, ada malaikat yang lewat, kemudian doa kita dijabah oleh Allah. Jadi bisa saja para alim ulama berpendapat, bisa saja musibah-musibah yang engkau kena hari ini, cobaan yang kena hari ini, bisa saja ucapanmu 30 tahun yang lalu. Makanya ia mencoba lona kalau selalu berprasangka baik. Betul. Selalu mendoakan yang baik. Jangan selalu mendoakan kepada yang tidak baik. Karena tentu rupa tawa biasa ya, punna riet tetanggata mendapatkan kabar-kabar yang baik, selalu kita perasaan yang tidak baik. Panjo. Betul tidak? Kadang kita mendapatkan kebahagiaan orang lain, kita yang tidak enak perasaan tak. Bale bola tak meli kipas angin, ini tak putara. Bale bola tak meli motor, kita merung. Bale bola tak dilantik, dia netensi tak. Bale bola tak naik haji, kita masuk rumah sakit. Bale bola tak meli oto, kita mati. Tak siami pole mo. Inna lillahi. Makanya selalu mengungkapkan perasaan yang baik. Kata alim ulama berpendapat, barang siapa mendoakan orang selamat, nigi tameloda ngito salama, maka 80 keselamatan akan kembali ke dalam dirita. Barang siapa orang mendoakan selamat, maka 80 keselamatan kembali ke dalam dirita. Tapi barang siapa mendoakan celaka, maka 120 kecelakaan kembali ke dalam dirita. Maka itulah konsepnya kalau orang tidak baik. Jangan doakan celaka, karena hakikat kecelakaan kembali ke dalam derita. Betul? Makanya yang perlu kita jaga hati. Bagaimana cara menjaga hati? Zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau zikir itu sebagai penenang di dalam hati. Kenapa? Karena ketika hati baik, maka semua akan ikut baik. Tapi kapan hati yang buruk, maka semua akan ikut tidak buruk. Maka semua perlakuan-perlakuan, hasil-hasil yang kita dapatkan hari ini, bisa saja karena perlakuan kita 30 tahun yang lalu. Ustadz, saya banyak begini Ustadz. Dahulu saya banyak melakukan. Bagaimana itu Ustadz? Gampang. Bagaimana caranya istighfar? Bagaimana caranya salat sunat taubat? Kapan dilaksanakan Ustadz? Gampang. Ketika habis salat maghrib. Sebelum masuk isya berhenti. Bagaimana rakaatnya? Gampang. 2 rakaat paling sedikit. Kaminan lohe sembarang. Berapa kita mau? Aganiana. Usalli sunnat taubat. Rakaataini adahang lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa tidak tahu pakai bahasa Arab. Pakai bahasa konjo. Opuang. Ania sembayang sunnah. Apa njo? Apa aja bahasa konjo nah? Sembahyang taubat. Pak Imam ku tenang. Ya Allah mania kama sebaja sunnah taubat 2 rakaat sunnah karena Allah sah. Artinya itu niat Pak boleh pakai bahasa yang lain. Jadi tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa konjo. Tidak tahu pakai bahasa konjo, pakai bahasa Bugisi. Tidak tahu pakai bahasa Bugisi, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nah kilipu. Bahasa Indonesia saja nasi gala-gala. Betul tidak? Puranimannya maka tabir ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, langsung maki baca surah Al-Fatihah. Tidak lancar Al-Fatihah ta alhamdulillah geso. Simpada jibuntu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tidak mau ambil surah pendek, tidak usah. Tapi kalau mau bagus diambil kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua. Tidak tahu kul huwallahu ahad al-ikhlas. Simpada ji. Sampai ruku, sujud, i'tidal.
Sama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian banyak puji-pujian. Semua subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Semua sampai terakhir. Sambil berdoa kepada Allah. Oh puang karaing, riolo puang, saya banyak dosa ya Allah. Dahulu puang, biasa makan mangga, mangganya tetangga. Jujur, ya Allah dahulu saya pernah melakukan ini. Dahulu ya Allah, sengintu wajiku inu. Riolo, ndre jago ni mai to? Ndre ja? Oh kodong ina yang kuah. Saya banyak doa ya Allah. Saya banyak istighfar ya Allah. Mohon doa dan ampunanmu ya Allah. Saya banyak istighfar. Saya banyak istighfar. Saya banyak dosa ya Allah. Ampuni ya Allah. Karena tidak ada yang akan bisa memberikan ampunan kecuali Engkau ya Allah. Banyak istighfar. Makanya ibu. Simpan ada pula nak kokok. Nah, makanya kata Nabi, yentu balonam punan tamak kirim masjid. Kenapa? Masuk di masjid baca doa dapat pahala. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Masuk di masjid salah sunnah lagi 2 rakaat dapat lagi pahala. Setelah itu kita banyak-banyak doa dapat lagi pahala. Setelah itu kita bertasbih atau subhanallah subhanallah dapat lagi pahala. Tidak bisa lagi bertasbih baca Al-Qur'an. Baca lagi Al-Qur'an dapat lagi pahala. Kalaupun memang tidak bisa salah sunat, tidak bisa bertasbih, tidak bisa mengaji, paling tidak diam. Dia sengi diam, memekok. Dia sengi memekok, diam. Apakah itu bahasa konyonya? Manyang. Makamaki. Diam saja. Itu diam di dalam masjid dapat pahala. Mingkarya toro tapunan tamar masjid. Dende. Apa mau nak carita? Badrak mo, cilak mo, bunga-bunga mo. Bunga janda bolong banyak. Sebaiknya diam atau bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ustaz, di bagaimana? Salah satunya bertasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi punna riam pita carita kadebe yanu bede buranen langsung pakwe subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadebe yanu beda Allahu akbar, Allahu akbar. Pamelangi mata. Karena carita mintu mo. Betul tidak? Sambil mengingatkan kita tentang kematian. Betapa dekatnya kita kepada Allah. Betapa kita dekat tentang kematian. Kematian itu lebih dekat daripada tenggorokan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kematian akan mengintai kita setiap harinya. Malaikat itu 5 kali sehari semalam dia lihat. Oh rieji, oh rieji. Malaikat pencabut nyawa 5 kali setiap harinya dia lihat. Oh rieji, apa najama? Dia akan meminta kepada Allah, ya Allah, riende kayanu salapor, ini najama ni lua. Oh, pakonjo iya. Apa na laporan ni lua? Sembayang kadang Allah Ta'ala ballo jintu. Cabut mereka, dia dalam keadaan husnul khatimah. Tapi saya lihat ini Allah tidak baik sifatnya. Bahaya, 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 bahaya. Bahaya, matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Makanya di setiap saat kita mengingat tentang kematian. Oh lah mati ngasik kini. Turia jabatan na mati. Endre jabatan na mati. Tahu kalau manyang mati. Tahu kasih-kasih mati. Ustaz. Ribo kopi. Inilah ceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Ada kisah. Ya. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu Nabi Sulaiman? Ya, tahu. Bapak-bapak tahu Nabi Sulaiman ya? Oke, baik. Si Seki? Tahu Nabi Sulaiman. Kita tahu. Ini suatu ketika Nabi Sulaiman melaksanakan pertemuan seperti ini baginya. Melaksanakan tausiah. Tausiah ceritanya. Setelah itu Nabi Sulaiman berpidato, berceramah Nabi Sulaiman.
Di pertengahan berpidato Nabi Sulaiman, rie tamu tak diundang. Tala rie ngeseni tamu, tidak ada yang tahu ini tamu kecuali Nabi Sulaiman. Langsung acidong redalekan Nabi Sulaiman. Di depannya Nabi Sulaiman langsung duduk di depannya Nabi Sulaiman dan melihat-lihat Nabi Sulaiman. Tidak lama dia duduk ini tamu, langsung permisi berkata kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, minta maaf, saya tidak bisa lanjutkan ceramatan di Bangia. Bilang kenapa memang ini? Bilang ada perintah dari Allah, saya harus laksanakan, tidak boleh tidak. Oh begitu, bilang iya. Berkata Nabi Sulaiman, bisa ditunda-tunda 15 menit mau ikut tutup. Bilang tidak bisa, 15 menit saya harus tiba di tempat itu. Oh begitu, bilang iya. Pergi itu tamu. Setelah pergi itu tamu, dilanjutkan pidatonya Nabi Sulaiman sampai terakhir. Setelah terakhir, rie uranna sumpah Nabi Sulaiman, engka sihelona dan Nabi Sulaiman langsung aku taknang. Nabi Sulaiman, laku taknang apa enjo? Mau kak bertanya, apa itu? Bilang rie enjo sumpah tamuta. Oh iya. Kenapa memang? Bilang saya penasaran sama itu tamu. Kenapa memang? Bilang mulai tadi rie mulai tadi dia datang sampai pergi. Nak terus nanyang, saya terus naliati. Siapa itu Nabi Sulaiman? Saya penasaran. Wah, berkata Nabi Sulaiman, tunduk ku jelaskan. Yang datang tadi itu adalah sahabatku dan saya tahu dia. Terus siapa? Dia itu sebenarnya bukan manusia. Terus siapa pale? Dia itu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Bilang malaikat siapa? Bilang dialah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Nama lainnya malaikat maut. Nah mulai sumpah rie sampai pulang kau terus nanyang, berarti kau muntulanai arisanmu. Bahaya. Bilang, masa? Bilang, iya, butina kau terus nalihat-lihati. Bilang, iya Nabi Sulaiman. Nampain jo kutte matana Nabi Sulaiman. Eja matana. Nampang kung ngite tahu eja matana. Macella matana. Napak kung ita tahu macella matana. Berkata Nabi Sulaiman, tanda itu capo. Pun nare tahu eja matana. Berarti malaikat maut sudah mulai dekat. Mau di kampung kulohe. Asal mangaribi eja matana. Helelelele. Asal mangaribi eja matana. Asal mangaribi eja matana. Mingkatanya malaikat maut. Painun tua. Ndra jakun itu? Kadang. Langsung berkata ini temannya Nabi Sulaiman. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih sehat hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih punya jabatan hari ini, saya masih muda. Berkata Nabi Sulaiman, sadar capo, mati tidak pandang sehatmu. Sadar bos, mati tidak pandang jabatanmu. Mati tidak pandang mudamu. Tapi ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Langsung aku temannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, apapun yang terjadi anda mati. Bohomehai. Jadi tepat ko carana bilang ko salah ni kampung yang penting tala si untul anjo ejaya matana. Jadi judul malam ini ejaya matana. Langsung dipanggil kendaraan. Kendaraan apa? Karena itu kan Nabi Sulaiman bisa menitakkan angin. Dipanggil kendaraan. Angin. Oh siap perintah puang. Aga tumai. Kedai ini temanku tidak mau tinggal di balai angin. Kenapa? Bilang ada natakuti. Pokoknya kau bawa dia jauh-jauh dari tempat ini. Yang penting bukan di balai angin kau tempat. Oh siap perintah puang. Langsung dipalutu. Cung. Langsung tembus ke selayar. Jauh artinya. Melibuk di selayar. Ini logika. Melibuk di selayar. Berkata dalam hatinya. Salama nanni. Tala na itte manne jaya matana. Kalere yang baturi balai angin. Setelah berkata ini orang angin. Iya puang. Kasih turun kak di situ di goa. Di situ kak untuk bermalam untuk sementara. Oh siap perintah puang. Turun angin. Mendarat ke tanah. Setelah mendarat ke tanah. Berangkat angin. Orang ini melekatkan kakinya masuk di pintu goa. Masuk di pintu goa. Pas di pintu goa. Rie jaya matana taja. Batun tereko. Pole tega ko. Dendre po kutajak ko kue. Dari tadi kutunggu di sini. Allah telah catat ajalmu bahwa kau mati dalam pintu goa. Allah telah takdirkan ajalmu 500 tahun yang lalu sebelum manusia diciptakan. Engkau tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa kau mati dalam pintu goa. Maka dilaksanakan perintah Allah. Dicabut nyawanya. Mati seketika. Artinya mati tidak bisa dihindari. Mati tidak bisa dijauhi. Mati tidak bisa didekati. Karena mati adalah merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sadar ki bro. Lah mati kintu. Oke baik. Nah makanya. Semua ini pasti kita akan mati.
Nah, apa yang menjadi perbedaan? Tidak ada perbedaan. Apa yang membedakan? Caranya kita mati. Bagaimana caranya mati? Ada dua versi. Ada meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi meninggal husnul khatimah dan meninggal su'ul khatimah. Apa husnul khatimah itu? Mati dalam keadaan baik. Mana meninggal dalam keadaan baik? Ketika di akhir kehidupannya dalam keadaan baik, maka itulah dikategorikan sebagai husnul khatimah. Makanya Nabi mengajarkan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baca doanya, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ibu-ibu di tangga coba, Allahumma inni apa nu pau moro-moro kali juga angang-angang. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Apa tandanya Ustadz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ada. Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Semuanya, La ilaha illallah, La illallah. Semuanya, La ilaha illallah, La illallah. Semuanya, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Masya Allah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa dia meninggal, inai mati, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempatnya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha. Tapari yang kuah begampanan tu tas lantama ke di surga. Biar makin paling banju lah mati pakinan panibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul? Jangan gampangkan apapun kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Nah Ustadz, apa Ustadz perlakuan supaya kita dipermudah menghadapi sakarat? Ustadz, apa yang harus kita lakukan sebelum kita menghadap kepada Allah? Kata Nabi, punalan diantar ke lampan di kuburua. Ketika kita diantar ke kuburan, 3 hal mengantar kita. Yang pertama keluarga, yang kedua barang-barang, yang ketiga amalah. Mingkam mindro rua, pulang 2, tinggal 1. Lisu 2, mondro sedi. Apa yang pulang? Pulang keluarga ta, pulang anak ta, pulang cucu ta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur, pasti mindor balana. Betul? Nenjo anak bu amanah. Yang namanya amanah pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban kita nanti di akhirat kemudian. Anata, didik mereka dengan baik sebelum ditinggalkan. Didik makesing dengan baik, paling tidak mengajinya dulu. Ini saya lihat kalau persoalan mengaji, nah nomor 12. Kalau yang lain, dede, tidak ada masalah. Kalau untuk mengaji, TPA, biasanya disuruh pergi mengaji, membayar 1 bulan 10.000, kadang menunggak 1 tahun. Nah ini mengaji bu, modal. Kalau ada anak pintar mengaji, modal. Kenapa? Ketika pada hari itu dia tahu baca bismillah. Ketika pada hari itu kita suruh anak-anak pergi ke mengaji. Biar 1 kali ucapan, tapi kita suruh mengaji. Nah tiba masanya ajal hari itu. Tiba masanya kita mati. Tiba waktunya kita meninggal. Nah kurang persiapan.
Ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada nanya mengaji, membaca bismillah, dia baca surah Al-Fatihah. Aku tanya malaikat mungkar, bertanya malaikat mungkar nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabila nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabila mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barakananya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Subhanallah. Bagaimana kalau dia hafal 1 juz? Bagaimana kalau sudah pintar sholat? Bagaimana kalau pintar azan? Bagaimana kalau pintar ceramah? Gaga tumpah orangna. Betul tidak? Hebat. Hebat. Kadang saya tanya jamaah, kenapa Ustadz Andi Armayadi dipanggil ceramah? 2 alasannya. Bede. Yang pertama bede mantap ceramahnya. Yang kedua bede gambar tahunna. Minta maaf kalau saya terlalu jujur. Udah ya cak kiri-kiri tahu dong deh. Oke. Hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jaga anak dengan baik. Duduk mereka paling tidak solatnya paling. Kemudian yang kedua ya akan ngantar barang-baranta. Misalnya ngasih ini. Anak balat tani salai, oto tadi tinggalkan, tanaman porang, tire. Misalnya ngasih. Semua kita akan tinggalkan. Betul tidak? Nah, apa gitu harta yang akan kita peroleh yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Itu. Makanya ketika nganreki balon tu punangan reme maki balo-baloa. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Itu. Tapi hancur itu. Makanya kalau ada makanan tak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, sedekah paling cepat diterima pahalanya, sedekah dengan makanan. Jadi kami nambalan tu di sedekah dengan makanan. Apa kanre ki? Kami nambalan ni pakanre, ustaz ah. Apalagi no pak remi mamu. Tidak ada makanan Ustaz, tidak apa-apa, kue-kue biasa saja. Tidak ada kue Ustaz, air putih saja. Tidak ada air putih, kopi saja. Dan saya tahu Ustaz paling suka dengan kopi. Mengerti mama ki? Apalagi resu sunnah. Loh jadi warkop. Alhamdulillah. Sedekah hanya untuk dipakai makan. Yang kedua, hanya untuk menutup aurat membeli pakaian. Jadi ibu kalau mau beli pakaian, beli memang pakaian. Mahal Ustaz, tidak apa-apa mahal. Ustaz tidak cukup angku, cicil mi dulu. Makanya sampaikan. Kalau ada seorang bapak ahli ibadah, seorang bapak ahli tahajud, seorang bapak ahli ceramah, tapi ada anaknya tidak menutup aurat, alamat kecelakaan Pak. Seorang bapak haji, seorang bapak ahli solat, seorang bapak ahli tahajud, tapi ada istrinya tidak menutup aurat, alamat kecelakaan masuk ke dalam neraka. Makanya Pak, sampaikan kepada makna tutup auratmu, tutup auratmu, demi Allah akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian. Tapi ada bapak curhat Ustaz, ada istriku berapa kali miku sampaikan, tutup aurat, tapi tidak mau menutup aurat. Bagaimana itu Pak? Kalau ada istri tidak menutup aurat, hashtag 2021 ganti. Sampai. Tepuk tangan ke dulu. Apanya mau disambe bajunna? Tanya pulih tahun nala demo ah. Alhamdulillah. Semuanya kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil azim. Sekali bis. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Maka pergi semua itu setan-setan dalam diri kita. Betul?
Perasaan tenang. Kenapa? Karena senantiasa berzikir. Baru kita berzikir sudah tenang. Bagaimana kalau kita mengambil air wudu? Bagaimana kalau kita sholat 2 rakaat? Masya Allah. Ketenangan akan selalu hadir dalam diri kita. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa yang akan kita bawa? Ternyata cuma satu yang tinggal, amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Maka olehnya jangan senantiasa berputus asa, jangan loyo, jangan patah semangat untuk senantiasa berbuat baik. Karena di setiap yang kita lakukan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pula. Kalau kita niatkan karena ingin mendapatkan kebaikan, dan itu pasti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita senantiasa selalu melakukan kesalahan-kesalahan, maka kita akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Pasti dia ngasih dosata, pasti dia ngasih kesalahanta. Tapi sebaik-baik orang berdosa adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.